Dalam moratorium ya, yang kita sampaikan di dalam upaya penyelesaian beberapa kasus di tingkat Polres dan Polsek, meskipun mungkin permohonan saya secara pribadi ditolak, pada hakikatnya ini adalah kontentius. Maka dari itu drafting daripada nomenklatur yang saya sampaikan terkait pembayaran insentif tunjangan suami seorang guru SD dalam delik verban pro justisia mater familias itu sifatnya mengikat. Deliknya verban, profitnya perdata, prinsip mater familias, dan rekomendasinya Bupati ya. Bahwa kami mengingat menimbang catatan kriminal ya. Mengingat menimbang bahwa selama ini Dinas Pendidikan melakukan serangkaian pembiaran berlarut dan hanya mendengar alasan sepihak, maka ya dalam moratorium ini kami membuat agar supaya ya semua bisa terukur, semua bisa terlaksana sebagaimana yang kami sampaikan, tidak memuat unsur-unsur lain. Bahwa selama ini juga Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan di Tambak Romo saya kira tidak kooperatif atau tidak fair di dalam menjangkau permasalahan yang kami maksud. Artinya bahwa beberapa hal yang harusnya dapat menjadi standar khusus di dalam upaya penyelesaian itu terabai atau diabaikan secara sepihak. Maka dari itu kami tidak kok menolak daripada proses itu, sama sekali tidak, tetapi saya hanya menyampaikan keberatan ya. Keberatan itu kan sah-sah saja. Jika ada orang keberatan atas suatu keputusan yang ditentukan sesuatu yang lain berbeda dengan maksud, itu boleh berkeberatan. Jadi kita sebagai anak bangsa ini sah-sah saja melakukan nota keberatan kepada keputusan-keputusan yang tidak istilahnya itu berpihak ya, atau tidak memiliki kekuatan. Maka dari itu kalau hal ini menjadi dasar berpikir, tentunya itu sangat bertentangan dengan hukum. Jadi dalam tanggungan ini mengingat menimbang bahwa selama ini Dinas Pendidikan melakukan pembiaran secara berlarut-larut dan seolah-olah hanya mendengar daripada keterangan sepihak, maka kami meminta para pihak mendengarkan moratorium ini agar dapat dibuat supaya menjadi bahan pertimbangan dan kajian meninjau atas alasan-alasan sebelumnya. Bahwa dengan beberapa posito kami mohon Dinas kembali membaca permasalahan inti yang disampaikan berhubungan dengan status aquo, yang jelas adalah mutatis mutandis, sebagaimana dapat dipertimbangkan dengan peraturan pemerintah, perundang-undangan mengenai dugaan beberapa penyelewengan yang dilakukan dan dugaan yang tidak benar. Bahwa atas kejadian tersebut kita meyakinkan ada dugaan persekusi, eksekusi, manipulasi, ingkar janji, dan penyelewengan serta permufakatan jahat. Bahwa selama ini aset daripada klien diserobot secara sepihak tanpa persetujuan hak, yaitu antara laporan dan alat bukti berkesesuaian, menunjukkan bahwa belum ada akta atau traktat yang mengikat. Bahwa tidak tersalurkannya hak insentif itu telah melanggar pasal 372, pasal 55, 266, 378, 277. Bahwa untuk alat bukti sudah disampaikan semua di lidik 3 tipikor. Alat bukti lain yaitu penyerobotan alas hak penundaan berlarut-larut dan alibi-alibi lainnya berupa penyerobotan, pemerasan, perampasan, pembiaran, dan penyalahgunaan pelayanan negara kepada yang bersangkutan. Bahwa melalui somasi atau moratorium ini kami meminta kejelasan dari dinas di dalam hal penetapan kejelasan penyelesaian
Pertama adalah menempatkan hal ikhwal berkaitan dengan pro bono sita jaminan. Yang kedua adalah tergugat diminta untuk melakukan pendalaman kembali. Maka bahwa di dalam lex spesialis, para turut tergugat atau terlapor dapat diperiksa satu persatu apa perannya di dalam rangka apa, penyimpangannya dilakukannya, di mana para pihak dituntut agar segera menyerahkan hak-hak yang disampaikan di dalam verjaring sebagian ataupun keseluruhan kepada yang berhak sesuai dengan ad hominem pro bono pro justisia dan mater familias sebagaimana acara tanpa ada ikatan apapun mengingat penggugat telah tercerai. Bahwa hal ini sangat penting untuk disampaikan agar supaya Dinas Pendidikan secara bijaksana dapat menyelesaikan kasus ini dan agar dapat berkomunikasi dan memberi sanksi tegas kepada yang berkaitan dengan memberikan peringatan, pembinaan, sanksi, tindakan atas dugaan beberapa penyimpangan dan perbuatan tergugat sebanding dengan gugatannya bahwa perceraian sudah terkondisi dan terselesaikan, maka alasan-alasan perceraian sudah tidak diperlukan lagi. Jadi alasan-alasan itu tidak diperlukan lagi sebagai alasan untuk dijadikan dasar berpijak. Bahwa penggugat dalam hal ini menilai ada kejanggalan kontentius, yaitu diperlukan reka ulang atas dugaan manipulasi, overmark, terlalu mengada-ada, persepsi, dan menggunakan persepsinya sendiri tanpa ada aturan yang mengikat dan jelas. Bahwa selama ini penggugat menilai tergugat telah melakukan serangkaian persekusi, tidak mentaati amar putusan, penyelesaian pasca perceraian sebagai tanggung jawab setelah ada perceraian. Maka dalam hal ini mengenai error in object, error in casu, obscure obligel, libel bahwa gugatan prematur yang terpaksa dan dipaksakan dalam alasan unlimitatif ini mengandung pelanggaran hukum dan dapat dipandang tidak adil. Bahwa di dalam somasi sudah disampaikan secara tertulis, disampaikan ke pengadilan kepada atasannya bahwa dalam putusan tersebut ada kejanggalan yang menunjukkan dalam surat sah sebagai alat bukti adalah keterangan hak mengikat yang ditunaikan dalam putusan sah autentik sesuai dengan akumulatif autentis dan adanya hak-hak mengikat lainnya terkait insentif dan hak budgeter lainnya. Bahwa karena di dalam kasus verjaring mengingat menimbang asas menghormati justice before the law, maka di dalam kontra memori yang kami sampaikan sebagai bentuk keterangan dari pengadilan dan tidak kita buka di pengadilan karena ada alasan etika dan alasan-alasan tidak kemampuan kami karena di dalam mentaati instruksi bupati kami menyelesaikan perkara lain ini dengan cara cloning, mediasi, dan arbitrase. Bahwa sudah cukup kita 13 tahun berjalan sebagaimana terbukti dalam penempatan pengadilan agama terkait sah atau tidaknya upaya perceraian tersebut mengandung arti bahwa sengketa perkawinan sudah selesai dan tidak patut dipersoalkan lagi, tinggal berbagi hasil, tersalurkannya al-haq dan penyelesaian jenjang hierarkis dengan mentaati peraturan perundangan yang berlaku di dalam hal hitungan besaran pokok yang tertunda penyampaiannya. Bahwa demi terlaksananya asas keadilan ya di dalam